Oh, what's that? Jadi Aurel, kalau mau bikin kalimat tanya itu prinsipnya sama aja. Jadi pertama yang kita mesti lakukan adalah taruh kata tanyanya dulu. Kita mau bikin kalimat tanya apa? Kalau yang jadi jawaban adalah because the school was closed, itu berarti kita nanya pakai kata tanya why. Pasti ya. Nah, setelah kata Berarti why, kita harus artiin dulu ke bahasa Indonesia ya, Miss? boleh. Boleh. Ya memang seharusnya kita ngerti lah, ngerti kita mau ngapain, kita mau nanya apa. Kalau pakai why berarti kan kita nanya kenapa. Jadi kalau pakai why, itu setelah kata why, prinsipnya sama. Masukin kata tanya dulu, setelah itu auxiliaries. Kita lihat di auxiliaries di soal ini apa. Were. Ya, kalau pasif itu biasa auxiliaries-nya antara am, is, are, atau was, atau were. Ini udah jelas banget sih. Kalau gampang, kalau soalnya dalam bentuk pasif, tinggal kita cari to be-nya aja. Kalau to be-nya are, berarti di sini pakai are. Kalau to be-nya is, berarti pakai is. Standar itu mah biasa aja. Nah, udah tulis were gini, tinggal salin semua yang belum disalin, kecuali jawaban. Di sini kan kalau why jawabannya because the school was closed. Berarti sisanya yang belum disalin adalah mulai dari the student. Guys. The student. Terus yang tadi were sudah ya, berarti nggak usah tulis lagi. Thought at home. Beres. Terus kalau misalnya yang jadi jawaban adalah at home, di rumah. Berarti kalau di rumah itu kan tempat, berarti kita nanya pakai where. Ya, kalau jawabannya at home, berarti yang ditanya adalah where. Setelah kita tulis kata tanya, caranya sama lagi. Auxiliaries-nya masuk. Where the student. Where the student, yang belum adalah taught. Oke, at home nggak boleh tulis karena itu udah di jawaban. Langsung kita tulis, langsung loncat ke because. Because the school, ini sama aja sih. The school was closed. Nah, di mana anak-anak belajar karena sekolah tutup. Kalau misalnya mau ada lagi pertanyaan, misalnya jawabannya adalah the student misalnya. Jadi kalau misalnya kita mau jawabannya the student, kita tanyanya apa? Who? Siapa yang diajar di rumah karena sekolah tutup? Nah, gimana caranya? Siapa? Kan student jawabannya. Jadi student nggak boleh ditulis ya. Tinggal tulis yang belum adalah were taught at home because the school was closed. Nah, gitu. Lalu kalau misalnya yang satu lagi kemungkinan bisa dijadikan pertanyaan adalah kalau jawabannya diajar di rumah. Jadi apa yang dilakukan anak-anak di rumah, misalnya kalau jawabannya were taught berarti diajar ya. Kalau misalnya kita mau nanya apa yang dilakukan anak-anak di rumah ketika karena sekolah tutup. Jadi apa, what, yang, were. Yang belum misalnya adalah the student. Kan tadi setelah auxiliaries kita salin semua yang belum salin ya. The student. Nah, ini beres sendiri. The students, the students do at home because the school. Jadi ini mah standarnya si Aurel. The school, jangan lihat ini beda-beda kamu jadi bingung ya. The school was closed. Polanya sama, yang mesti Aurel pelajari hanya polanya aja, lihat polanya sama semua, lihat ya. Oh, Miss ini tulis jawabannya di sini. Why? Berarti jawabannya adalah because. Miss, terus yang ini yang suka ada kalimat yang depannya tanyanya pakai were. Gampang itu, bentar. Because the school was, ini lebih susah yang ini daripada yang were. Kalau were itu gampang banget. Sebentar. Where berarti di sini jawabannya at home. Ini jawabannya at home. Ini jawabannya, lihat ya, ini di belakang ini ada jawabannya, jadi kamu tahu. The student. Terus yang terakhir berarti were taught. Oke. Ya, gini ya. Nah, kalau yang tadi Aurel tanya, bentar. Ini misalnya ajarin dulu yang ini supaya kamu benar-benar ngerti nih ya. Lihat nih.
Ini jawabannya kan because the school was closed. Berarti ini yang ini because the school was closed tidak boleh disalin sama sekali, itu harus ditutup kalau perlu. Kalau kamu punya apa namanya penghapus atau apa, kalau kertas sih gampang sih, tinggal ditutup aja pakai penghapus, jadi kamu tahu itu nggak bakal boleh kamu tulis. Setelah kamu tutup itu nggak boleh disalin, kita ingat berarti kalau jawabannya because berarti kita pakai why. Tulis dulu why. Setelah why apa yang harus kamu lakukan? Masukkan auxiliaries. Auxiliaries itu apa? Di sini cari to be-nya. Kalau pasif itu pasti to be. Jadi di sini ada pilihannya, misalnya pakai were, pakai was, pakai are, pakai am, is, are, terserah. Pokoknya ada di situ to be-nya. Masukin sini. Setelah itu yang harus Aurel lakukan adalah salin semua yang belum salin. Polanya sama, lihat nih. 1, 2, 3, 4, semuanya kata tanya dulu. Setelah itu auxiliaries-nya were, kan auxiliaries-nya cuma satu, hanya were. Jadi nggak mungkin kata lain, hanya were aja. Terus tinggal salin semua yang belum disalin kecuali jawaban. Lihat nih. Perhatikan semua. Polanya sama. Itu yang mesti Aurel ingat. Oke. Lalu yang tadi Aurel tanya pakai were itu apa? Kalau yang were itu jawabannya adalah yes atau no. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah apakah. Jadi kalau kamu disuruh bikin kalimat kata tanya dengan were, jadi ini caranya gampang. Tinggal si were ini pindahin ke depan. Terus kamu salin semua sampai habis seharusnya, tapi mau dipotong sampai at home juga boleh. Were the school, kalau saya sih lebih ngajarinnya disalin semua. The school lagi, the student, sorry, the student. Were-nya dipindah ke depan, berarti nggak boleh tulis lagi. Taught at home. Because, tadi kamu juga lengkap ya. Because the school was closed. Nah, ini jawaban dari ini. Kalau tadi kan jawabannya ada yang because the school was closed, ada jawabannya at home, ada jawabannya student. Kalau ini jawabannya yes, they were, atau no, they weren't. Nah, itu. Ya, jadi ini adalah apakah murid-murid diajar di rumah karena sekolah tutup? Ya atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya nanti Aurel disuruh bikin kalimat tanya, kamu lihat dulu jawabannya apa. Kalau jawabannya yes atau no, berarti kamu bikin kalimat tanyanya depannya harus dengan to be dulu, auxiliaries gini kayak were, was, am, is, are. Ya, jadi si ini nih, si were-nya ini pindahin ke depan. Terus salin semua sampai habis. Itu gampang banget. Kalau jawabannya yes atau no, itu gampang banget. Tinggal were-nya pindahin ke depan. Terus kamu salin semua yang belum disalin. Lihat, perhatikan nih semuanya. Persis banget semua yang belum disalin semua di sini. Untuk jawaban yes atau no. Tapi kalau jawabannya begini, because, at home, the student, were, itu berarti bukan yes atau no. Yang harus Aurel lakukan untuk buat kalimat tanya adalah pakai kata tanya. Why, where, who, what. Ada lagi nanti when. Ada lagi nanti how many. Ada nanti terserah guru kamu mau bikin jawabannya apa. Nah, yang kemarin dilatih di sekolah itu, guru kamu ngasih ciri-ciri nggak? Kapan dia pakai why, kapan dia pakai what, kapan dia pakai were. Ada nggak? Atau pokoknya kamu bikin sebanyak-banyaknya kalimat tanya yang bisa kamu bikin. Soalnya dia mintanya gimana? Itu gurunya kayak nyuruh dijadiin kalimat tanya dari kata-katanya dari sini. Jadi harus bikin sebanyak-banyaknya yang kamu bisa. Nggak bikin sebanyaknya. Oh. Cuman yang diajarin cuman 2 doang. Why sama where aja? Enggak, kalimat tanyanya itu terserah kita, tapi bikinnya 1. Oh, bisa were atau bisa ada kata tanyanya. 1. Pokoknya antara 2 itu pilihannya gitu. Misalnya kan yang ini. Nanti juga kita harus bikin yang were-nya ini. Nah, jadi, tapi itu masing-masing 1. Oh, jadi yang ada kata tanyanya 1, yang pakai were-nya 1. Iya. Oh, kata tanyanya bisa macam-macam. Iya, terserah.
Oh, ya udah berarti bebas aja kamu mau pakai kata tanya aja. Udah dikasih latihannya belum? Enggak. Belum. Jadi kemarin guru kamu baru ngasih latihannya yang dalam bentuk Enggak, pasif. Miss, itu hari ini. Oh, hari ini. Jadi hari ini guru kamu ngasih. Oh, udah selesai, udah mulai sekolah lagi ya? Udah. Oh, oke oke. Jadi guru kamu ngasih soalnya dalam bentuk pasif kayak gini, terus kamu bikin pertanyaan aja pokoknya. Iya. Oh, oke. Ya udah, berarti kita latihan aja kalau gitu. Ada latihannya nggak? Ini mah cuman ini, Miss. Nah, yang buat PAT, Miss-nya belum bagiin kisi-kisinya, katanya bagiin kisi-kisinya besok. Oke. Tapi Miss-nya ngasih tahu kalau PAT-nya dari unit 11, 12, sama 13. Nah, itu apa aja tuh? Kan Miss nggak punya punya. Unit 11 itu unit 11 itu pasif sama aktif. Pasif, oke. Terus habis itu 11, 12, 13 atau 10, 11, 12? 11, 12, 13. Oke, 12 apa? Enggak deh. 10, 11, 12. Oke, 10-nya apa? Ini itu indefinite pronouns. Indefinite, oke. Terus Terus unit 12-nya pasif. 12-nya pasif. Iya, 11-nya 11-nya indirect ya? pasif sama aktif. Ini pasifnya pasif yang past simple sama passive questions. Oh, yang 11 mah present ya? Present ya? Yang 12-nya yang past. Iya, Oh, oke. Indirect nggak masuk berarti ya? Indirect kayaknya di 9 ya? coba lihat. Yang kalimat tidak langsung itu loh. Coba bentar. Unit 9 modal verb. Yang may might itu. Oh, berarti yang ya udahlah nggak usah dibahas. Kita lihat ini aja, lihat sekolah. Hah? Lihat sekolah. Oh, lihat sekolah. Sebentar. Berarti kalau indirect dulu kita belajar di unit berapa ya? Kenapa, Miss? Indirect speech yang kita belajar langsung tidak langsung. Ya. Indirect speech kita belajarnya kapan? Bentar ya. Di 10 ada nggak? Siapa tahu dia nyempil sedikit. Miss nggak ada suaranya. Halo. Aku nggak mute. Kenapa nggak perlu?